sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Patria Negara SEMM selaku dosen pengampu serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Langsung saja saya masuk ke presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Inovasi dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian produk handphone Oppo di Rani Ponsel Pariaman. Alasan saya mengambil ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh inovasi dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk handphone Oppo di Rani Ponsel Pariaman. Latar belakangnya yaitu dalam perkembangan dunia modern dan globalisasi saat ini, suatu kebutuhan akan komunikasi digital adalah hal yang sangat penting bagi setiap kalangan masyarakat. Ketergantungan masyarakat saat ini terhadap alat komunikasi elektronik berdampak pada meningkatnya permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi elektronik. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan persaingan yang ketat dalam dunia bisnis di bidang telekomunikasi elektronik. Salah satu pihak yang ikut bersaing yakni produsen produk-produk alat komunikasi jenis handphone. Saat ini, banyak perusahaan handphone bersaing secara ketat dengan menawarkan berbagai jenis produk baru dengan berbagai inovasi daripada menawarkan berbagai jenis produk baru dengan berbagai inovasi dari produk-produk sebelumnya, di mana tiap perusahaan menyatakan bahwa mereka memberikan kemudahan dan mengikuti kebutuhan para konsumen untuk menarik minat pembeli. Selain inovasi-inovasi yang diberikan, citra merek juga mempengaruhi tingkat daya tarik konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Menyesuaikan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memperhatikan tingkat daya beli konsumen merupakan hal yang dipertimbangkan suatu perusahaan sebelum meluncurkan produk jenis baru. Hal ini yang menjadikan peran inovasi sangat penting bagi perusahaan untuk menawarkan produknya. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk semakin inovatif dalam mengeluarkan produk yang sekiranya disukai oleh konsumen. Tanpa inovasi, produk suatu perusahaan dapat tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain yang semakin memenuhi pasar. Di pihak lain, konsumen juga semakin kritis terhadap apa yang mereka terima dan harapkan dari sebuah produk. Jika ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, perusahaan juga berpotensi ditinggalkan pelanggan. Dengan kata lain, kepuasan yang diterima pelanggan akan membuat pelanggan melakukan pemilihan ulang terhadap produk tersebut. Sementara, jika produk tersebut tidak dapat memenuhi ekspektasi pelanggan atau mengecewakan, maka pelanggan tidak akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Selain dari segi inovasi, citra merek juga menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen sebelum membeli produk citra merek, yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Jiptono 2005-49. Menurut Kepler, citra merek adalah sejumlah keyakinan tentang merek, sehingga dianggap sebagai bagaimana merek dipersepsikan oleh konsumen, sehingga brand image merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Karena itu, sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sehingga ditentukan oleh citra merek tersebut. Citra merek merupakan syarat dari merek yang kuat dan citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka panjang. Jadi, tidak mudah membentuk citra merek, sehingga bila terbentuk akan sulit untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk harus jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya. Saat perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain, muncullah posisi merek atau brand positioning. Kesuksesan produsen dalam menarik minat konsumen dapat dilihat dari hasil penjualan produk tersebut berdasarkan pada data yang terdapat pada Worldwide Smartphone tentang data penjualan berbagai merek smartphone. Oppo merupakan salah satu merek besar dengan penjualan terlaris. Oleh karena itu, citra merek yang melekat pada handphone ini sangatlah kuat dengan banyaknya pengguna smartphone merek ini. Bahkan karena biarnya kepercayaan konsumen terhadap merek ini, pihak Oppo menjadi salah satu brand handphone yang memberikan garansi resmi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Pariaman, di mana Oppo merajai produk smartphone. Saat ini banyak sekali bermunculan merek handphone dengan berbagai model, desain, dan spesifikasi dengan harga yang cukup bersaing. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, khususnya handphone, kondisi ini merupakan peluang untuk menguasai pasar di bidang handphone. Perusahaan handphone yang ada di Indonesia sangat banyak, diantaranya Oppo, Samsung,
Xiaomi, Realme, Apple, dan lain-lainnya. Hingga saat ini, pada tahun 2020, produk Oppo masih merajai segmen smartphone, paling tidak dari sisi pangsa pasar. Laporan analisa pangsa pasar dunia dari Gartner menyebutkan bahwa Oppo kini memiliki pangsa pasar 26,2%, sehingga mampu menjadi raja pangsa pasar baru. Penjualan smartphone Oppo di kuartal berikutnya diramalkan akan terus meningkat menyusul perilisan handphone ini. Pihak Oppo terus melakukan inovasi dari berbagai fungsi maupun bentuk seperti mulai dari aplikasi fingerprint, layar full, internalnya besar sehingga seluruh aplikasi bisa di-download tanpa lelet dan nge-loading lama saat main game. Dan masih banyak kelebihan lainnya. Inovasi merupakan cara pemasaran agar suatu produk bisa terus berjalan dan berkembang menyesuaikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satu yang mendasari ini karena banyak handphone yang mulai banyak berinovasi, apalagi di zaman yang Salah satu yang mendasari ini karena banyak handphone yang mulai banyak berinovasi, apalagi di zaman yang sudah sangat maju, ditambah lagi keputusan konsumen yang mulai bervariasi dan kritis dalam melakukan keputusan pembelian, apalagi ditambah mulai beragamnya kompetitor handphone yang sudah sangat beragam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Inovasi dan Citra Merek terhadap perusahaan pembelian produk handphone Oppo di Rani Ponsel, Pariaman. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah inovasi produk berpengaruh secara krusial terhadap perusahaan pembelian handphone Oppo? Dan yang kedua, apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian handphone Oppo? Yang ketiga, apakah inovasi produk dan citra harga secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian handphone Oppo? Tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui adakah pengaruh-pengaruh citra merek dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian produk handphone Oppo secara parsial maupun simultan. Teori yang berkaitan dengan seminar proposal. Yang pertama, Kotler dan Keller 2009 menyebutkan bahwa pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong 2013 menawarkan definisi formal berikut. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Menurut Kotler dan Keller 2009, citra merek adalah persepsi konsumen terhadap perusahaan atau produknya. Menurut Harley dan Hub, dalam Wahyono mendefinisikan bahwa inovasi sebagai sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Menurut Swasta dan Handoko berpendapat bahwa 5 peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu pengambilan inisiatif atau inisiator, individu yang mempunyai inisiatif membeli barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. Hipotesis 1 yaitu inovasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk handphone Oppo. Hipotesis 2 adalah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk handphone Oppo. Hipotesis 3, inovasi dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk handphone Oppo. Jenis penelitiannya, penelitian studi kasus pada konsumen di Rani Ponsel Pariaman. Penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Menurut Sugiono 2009.26, penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel mempengaruhi, dan independen dipengaruhi. Populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh konsumen Rani Ponsel yang menggunakan smartphone Oppo. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian konsumen di Rani Ponsel Pariaman yang pernah membeli dan menggunakan handphone Oppo. Teknik analisa data. Yang pertama, analisis deskriptif. Menurut Wiono 2011.2171 menyebutkan statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data yang telah dikumpulkan tanpa adanya kesimpulan berlaku untuk digeneralisasikan.
Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Sanusi 2011-134 menyebutkan regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu dengan menambah jumlah variabel bebas.